Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim war rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ansarihi ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya jalali wal ikram. Sayyidah wa sadatul kiram, Bapak Ibu yang dan alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita bersama-sama masih dibersamakan oleh Allah SWT, diberikan kemampuan untuk bisa hadir bersama dalam majelis kajian Aid dan tarjamah. Amin. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita, apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang memberkahi kita, dan insya Allah sebagai catatan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya semuanya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu memuliakan, mari kita dahulu kajian kita, berharap keberkahan dari Allah SWT. Ilmu yang kita dapatkan ini semoga ilmu yang bermanfaat. Biniyati kulli salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu kemudian kita akan melanjutkan. Terakhir kita kawaid kita, kaidah bahasa Arab kita sampai pada huruf-huruf taukid. Huruf taukid. Hari ini kita akan membahas satu atau dua kaidah dalam bahasa Arab, yaitu kita akan membahas kaidah tentang huruf istifham, sama satu lagi namanya huruf tamanni. Ya, Bapak Ibu, huruf istifham tamanni. Orang terkadang memahami huruf istifham itu, Bapak Ibu, sering tertukar-tukar. Pertama, apa itu istifham, kan begitu ya? Nah, kan kita baca ya. Apa itu istifham? Istifham itu kan terambil dari kata-kata faham. Fahmun, nah, kan gitu ya, fahmun. Faham artinya ngerti. Maka istifham itu mendapatkan tambahan hamzah sin dan ta, artinya minta. Minta, mohon. Mohon supaya saya mengerti, nah, gitu ya. Mohon supaya saya paham. Tentang apa? Tentang apa saja. Tentang di mana keberadaanmu, tentang bagaimana keadaanmu, tentang siapa, tentang apa, tentang mengapa, gitu. Nah, semua kata tadi disebut kata tanya. Nah, kata dalam bahasa Arab itu ada dua, Bapak Ibu. Ada tiga malah ya, ada dua, tiga. Kata itu kadang wujudnya adalah isim. Kata itu kadang wujudnya adalah fiil, dan kata itu juga kadang wujudnya adalah huruf. Nah, terkait dengan istifham dalam bahasa Indonesia kata tanya, maka hanya ada dua saja sumbernya, asalnya. Bisa isim, bisa huruf. Gitu ya, Bapak Ibu. Bisa isim, bisa huruf. Karena istifham ini ada isim, ada huruf, maka
orang menyebutnya adawatul istifham. Adat istifham. Jamaknya adawat istifham. Apa itu adawat? Adawat artinya perangkat-perangkat, alat-alat untuk bertanya. Nah, perangkat-perangkat untuk bertanya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu melihatkan, ternyata itu ada kadang datang dari isim, maka disebut isim istifham. Kadang datang dari huruf, maka namanya huruf istifham. Jadi tidak boleh campur baur, mana isim, mana huruf, kadang-kadang tuker-tukeran. Gitu. Nyebutnya huruf, tapi wujudnya isim. Wujudnya isim, tapi huruf. Maka kalau yang kita maksud adalah semuanya, kita nyebutnya jangan huruf, jangan isim. Nyebutnya adawat istifham. Jadi kalau bapak-bapak mendengar kata adawat, itu boleh jadi maksud di dalamnya adalah rangkaian daripada di dalamnya ada isim, di dalamnya ada huruf. Contoh yang pernah kita bahas sebelumnya, ada watu syarti, karena huruf syarat, ada huruf syarat, ada isim syarat. Tapi huruf jar itu ya nyebutnya huruf jar saja, nggak ada watul jar. Nah, tapi kalau di dalamnya termasuk dzorof, ada apa namanya, dzorof adalah menjerkan, dimasukkan, maka namanya adawat. Karena dzorof kan isim, betul? Dzorof kan isim. Jadi kalau unsur wujudnya itu huruf saja, tok, maka tidak disebut adawat. Namanya huruf saja. Atau dia wujudnya isim saja, namanya asma. Contoh, isim mausul. Enggak kita dengar ada watul mausul, enggak ada watul mausul. Karena dia isim saja, isim. Gitu ya. Kalau isinya huruf saja, kan gitu ya, misalnya huruf saja, maka nyebutnya huruf apa? Misalnya hurufu al-istiqbal. Enggak ada watul istiqbal karena enggak ada isimnya di sana. Saya kira itu prolognya dulu supaya kita sering apa sih bedanya huruf sama adawat. Nah, kira-kira yang sering nanya gitu tuh. Ada bedanya apa sih? Jadi kalau adawat berarti menggabungkan dua unsur. Huruf dan yang lainnya, huruf dan isim. Kalau nyebutnya isim saja berarti dia isim, nggak ada hurufnya. Kalau nyebutnya huruf saja berarti huruf, nggak ada isim. Jadi kalau kita nyebut Bapak Ibu huruf istifham berarti hanya huruf-huruf saja tuh, isim nggak boleh masuk. Gitu tuh. Baik, kita akan baca halaman 104, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihatkan, silakan dilihat. Ustaz Budi udah punya bukunya belum? Ustaz. Kelas, tafadhal Sayyid Budi. Halaman 104 boleh dibantu baca, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 11 huruful istifham. 1A. Apakah berfungsi tidak dapat digunakan dalam kalimat positif maupun negatif? Contoh A. Ago abah Khalidun. Alam yusafir Khalidun. Dua hal. Artinya apakah digunakan pada kalimat positif? Contoh hal yusafiru ahuka. Apakah saudaramu pergi? Baik. Ustaz. Saya akan coba ulang sambil kita tambah penjelasannya. Huruf istifham. Jadi Bapak Ibu yang melihatkan, jangan kaget kok cuma isinya dua kan gitu ya. Tadi itu
Sebab yang kita bahas adalah huruf, bukan adawat. Kalau nyebutnya adawat, barulah dia banyak. Ada isim, ada huruf. Tapi karena nyebutnya adalah huruf, maka cuma 2. Jadi rumusnya begini. Semua istifham itu isim kecuali 2. A sama hal saja. Ya, saya ulang ya. Semua kata tanya itu kategorinya isim. Kecuali 2 saja yang bukan isim. Yaitu A dan hal. Tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menyebutkan contoh apa saja sih yang Bapak Ibu sering paham itu, istifham itu. Apa contohnya kat bunyinya? Selain A sama hal. Apa? Kaifa bisa nggak usah? Kaifa. Apalagi? Mata. Mata. Nah, betul. Ma. Aina. Ma. Udah. Man. Terus. Yang mirip-mirip bahasa Sunda itu apa tuh ya? Kampi berapa ya? Aina. Limadha. Aina betul. Ada lagi Limadha. Ayana. Limadha. Limadha itu sebenarnya maknya saja. Oh. Jadi limadha itu Bapak Ibu ada 3. Li, ma, sama dha. Oh. Jadi aslinya sebenarnya maknya saja. Kalau kam Ya, kam termasuk. Apalagi? Habis ya, Bapak Ibu ya. Mata, betul. Mata. Aina, mata, kam, kan gitu ya. Orang nyebutnya ila aina. Ila aina itu ainanya saja. Ilanya nggak usah, nggak masuk. Aman itu mannya saja, annya nggak masuk. Gitu ya, Ibu ya. Itulah semua yang tadi kita sebut itu isim. Yang huruf cuma 2, A sama hal. Sekarang kita tadi ulang bacanya nih, sudah dibacakan oleh Ustaz Budi tadi ya. Apa kata Ustaz Budi? Nomor 1, apakah dapat digunakan dalam kalimat positif maupun negatif? Nah, ini perlu kita coba jelaskan sedikit. Apa yang maksud dengan negatif positif itu? Jadi nomor 1 contohnya aghaba Khalid. Aghaba Khalid. Apakah Khalid itu absen? Itu positif. Kalau yang negatif, alam yusafir Khalid. Alam yusafir Khalid. Tidakkah Khalid itu pergi? Karena ada lamnya berarti dia negatif. Yang kedua, nggak mesti lam saja. Tidak mesti lam saja. Contoh apa katanya ibu-ibu yang A diikuti laisa? Alaihissallahu biahkamil hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Betul tuh. Gitu. Sekarang contoh A yang diikuti lan. Apa contohnya Bapak Ibu? Alam taro kaifa fa'ala. Alam tara. Bukan alam. Lan. Alan yakdiru alaihi ahad. Alan yakdiru alaihi ahad. Yang di surat. Alam yaj'al kaidahum. Lam yalid wa lam yulad. Lam. Jadi
ngikutin ayat. Ibu, betul tadi. Alayat apa? Alan Tarda ya. Alan ya. nah, Itu lam. Ada. Oh, lam. namanya sama lan ya, bukan lam. Lan. Lan apa tadi? Surat Al-Balad Ustaz. Surat Alam- Al-Balad ayat Alam 1 an la ya'lam. yaqdiru alaihi ahad. Alai yaqdiru ya. Alai Ala yaqdira alaihi. Alaihi ahad. Nah, betul itu. Alam ya'lam bi annallaha. Lanjut. Lan Ibu, bukan lam, lan. Iya, lam. Ini Lan. lam. Nah, kalau itu alam. Sekarang alan. Alan naj'ala lakum apa nah? Itu alam. Alan naj'ala lakum mau'ida. Alan naj'al lakum mau'ida. Betul. Apa lagi? Surah Ali Imran coba 24. Allah yakfiakum ya. Itu ya, Bu. Oh, Allah Alai yakfiyak. Ayyumidakum dua. Betul tuh. Ala yakfiyakum ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum Ya, an yumitakum Midakum robbukum bisalasati alafi minal malaikati munazzal Munzalin. munsalin. itu alan. Alan yakfiyakum. Padahal kita juga sering kali dalam ketemu kan Pak Alan kan gitu, tapi itu kan bukan huruf. Iya benar. Alan. Tapi kalau itu bukan istifham, itu nanti beliau asal nama saya bukan istifham Ustaz. Protes. Nah gitu. Nah betul. Jadi itu yang negatif. Alaihissallahu bihkamil hakimin. Alan numiddakum alan yakfiyakum. Alan yakfiyakum ayyuh. Lan naj'ala lahu ainain. Alam kalau itu alam ya. Nah, jadi bisa diikuti lan, bisa diikuti lam. Kadang diikuti yang banyak diikuti la. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala gitu. Itu juga istifham diikuti oleh nafi. Negatif namanya. Nah, ada poin lain ini Bapak Ibu yang memuliakan. Itu kalau A itu namanya litakhir, fungsinya itu litakhir ya, litakhir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya kepada seorang yang sifatnya adalah memberikan pilihan, maka pakainya A itu, bukan hal. Contoh misalkan aqahwatan turidu amsyayan. Aqahwatan turid amsyayan. Maka pakainya A. Namanya takhir. Takhir itu apa? Pilihan. Opsi. Ada lagi misalkan di dalam surah Al-Baqarah. Sama saja bagi mereka apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka. Apa tuh ayatnya? Baqarah. Iya, betul. Apa tuh? Sawaun alaihim dartahum lam tundirhum andartahum am lam tundirhum. Itu ya. Itu A itu pilihan tuh Bapak Ibu tuh. Ayat keberapa Ustaz? Ayat berapa itu? Ayat 6 Ustaz. Ayat 6. Ayat 6.
Contoh lain. Bapak Ibu buka surah Maryam ayat 46. Surah Maryam ayat 46. Qala aragibun. Qala rohibun anta an. Anta. Betul gak itu, Pak? Qala rohibun anta an alihati Ya, ya Ibrahim. Hmm. Ta illam tantahi la Arjuman. arjumannaka wahjurni malian. A-nya itu tuh. Itu takhir pilihan. Biasanya A itu kalau pilihan diikuti am, bukan pakai au. Itu contoh dalam Quran. Coba kita kembali lagi kepada ayat surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, Al-Baqarah ayat 140. Ini ada am. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Betul. Wa man atlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi istifhamnya yang mana tuh, Bapak Ibu? Antum. A. Ini antum. A. Antum. Antum. Nah, ini nih. Ini nih Bapak Ibu nih. Am itu nggak termasuk Ustaz ya? Apa? Am tidak termasuk. Enggak. Jadi A-nya itu tuh. Ya. Itu tulisannya A-nya itu aja ya. Hamzah. Hamzah doang tuh. Tadi surat apa ya? Ar-Raghibun anta, surat Maryam. Apa namanya? Ada istifham. Ingkari namanya. Maryam tadi 46 Iya. ya Ustaz. Berapa, Bu? 46. 46 ya? Qala araghibun anta. Iya, betul. 46. Iya, betul. Ini dia nih. Kalau di sini nih, ini untuk penegasan bukan untuk pilihan. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Sebenarnya juga tidak Allah sebutkan. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim am. Gitu ya. Raghibun gitu ila alihati. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim, ataukah engkau menyenanginya? Qul a'antum a'lamu amillah. Nah, ini di sini tuh. Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Kan gitu. Ini apa namanya? A untuk pilihan. Nah, ini istifham am bukan pilihan. Istifham hamzah fungsi takhir namanya, pilihan. Kalau hal, Bapak Ibu, hal itu digunakan hanya untuk dalam bentuk positif saja.
Itu kalau menurut kaidah. Hal digunakan untuk positif saja. Meskipun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada juga riwayat yang menyebut hal itu tapi digunakan untuk negatif. Gitu ya. Ya kadang-kadang antara kaidah sama apa aplikasinya, jadi secara umum begitu kira-kira. Jadi kalau ada apa namanya yang tidak sesuai, nah itu mungkin keunikan khusus atau kekhususan kekhasan. Secara umum sih hal itu untuk positif. Contoh dalam Al-Qur'an yang ada halnya apa Bapak Ibu? Hal apakah hadisul khosyah? Gitu ya. Hal ataka hadisul khosyah. Apalagi Bapak Ibu? Banyak hal. Al-Quran. Yang guruna ila sohatan. Ayat 210 Al-Baqarah Ustaz. Gimana tuh bunyinya tuh? Hal yang zuruna illa ayyahumullahu fi zululim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal Amr wa ilallahi turja'ul umur. Tuh apalagi tuh? Qala asaitum in kutiba alaikumul qital. Hal asaitum ya. Hal asaitum. Oke, tuh. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Gitu ya, surat Al-Insan ya. Ya. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Apalagi hal ataka hadithu dhaifu Ibrahim. Hadithu dhaifi Ibrahim. Jadi hal-hal itu. Gitu ya. Jadi hal itu disebut sini hanya untuk untuk positif. Baik. Dalam penggunaan begitu. Nabi suatu saat bertanya kepada sahabatnya Zubair, "Halla tankihal bikr?" Kata Rasulullah. "Halla tankihal bikr?" Halla tankihal bikr. Jadi sahabat Zubair memberitahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika di Madinah, gitu ya. Lalu pertanyaannya, halla tankih, halla, kenapa engkau tidak? Gitu ya. Halla tankih, kenapa engkau tidak menikahi? Gitu ya. Itu pertanyaan Nabi kepada sahabat Zubair. Jadi halla, tapi akhirnya halla. Nah, itu contoh saja Bapak Ibu, contoh bahwa contoh bahwa huruf istifham itu cuma dua, gitu ya. Huruf istifham itu cuma dua, yaitu a sama Hal. Dua-duanya sama untuk pertanyaan apakah, begitu. Tapi ada perbedaannya. Kalau A bisa digunakan untuk positif atau negatif, tapi kalau hal hanya untuk positif. Itu kaidah. Ngaji di rumah. Terus kemudian kalau A itu bisa juga digunakan untuk Positif. Untuk takhyir. Pilihan. Takhir. Apa takhir maksudnya? Pilihan. Pilihan.
pilihan. Jadi dan biasanya diikuti dengan kata bantu am. Raghibun anta an alihati am, gitu ya. Kalau dalam tafsirnya am, gitu ya. Raghibun ila alihati. Lagi tadi kata-kata andartahum am lam tungsir. Lalu Itu contoh apa ketika dia bentuknya pilihan. Nah, apakah suka apa namanya nasi ataukah suka roti misalkan? Atuhibbu ruzzan am khubzan? Ya. Jadi kalau apa namanya contoh kita misalnya dalam bahasa atuhibbu hubzan am ruzzan? Atuhibbu salah. Atuhibbu hubzan am ruzzan? Apa nih Bapak Ibu artinya? Apakah engkau suka roti? Apakah kamu suka roti atau apakah kau nasi? suka roti atau Nasi. Atau nasi? Coba masalahnya pilih roti atau pilih nasi kan gitu ya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Nasi. Enggak. Nah. Dua-duanya. Dua-duanya. Udah dikasih roti pagi, belum makan, tetap aja minta nasi akhirnya. Ya, Masya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan begini nih, jawaban yang benar dalam bahasa Arab apa? Atuhibbu khubzan amruzan? Jawabannya kalau pilihan salah satu apa? Tuhibbu khubzan. Bisa nggak, Ustaz? Ya, sahih. Jawabannya uhibbu khubzan. Khubzan. Uhibbu khubzan. Atau uhibbu ruzzan. Jadi Bapak Ibu, di sini tidak ada na'am atau la ya. Saya suka atau saya pilih. Saya pilih roti. Kalau di sini saya suka atau saya pilih nasi. Jadi kalau pilihan apa namanya pertanyaan itu pilihan A terus am, jawabannya Bapak Ibu tidak perlu pakai na'am atau la, langsung. Tapi kalau hal ya na'am atau la. Begitu Bapak Ibu. Atuhibbu khubzan amruzan uhibbu khubzan. Atau uhibbu ruzzan.
Baik. Oke. Kita masuki selanjutnya pasal ke-12 Bapak Ibu, tentang huruf-huruf tamanni. Pak Haji Fuji, fadhal bil qiraat, mohon dibaca Pak. Pasal 12 tentang Pasal 12 huruf tamanni. betul. Nomor 1, laita. Artinya seandainya atau jika saja andainya. Fungsinya digunakan untuk harapan yang mustahil terwujud, juga untuk yang sulit diwujudkan. Contohnya, laita sababa ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu kembali, diucapkan oleh orang yang telah tua. Kemudian, laita al-jahila alim. Sekiranya yang bodoh itu menjadi pintar. Kemudian nomor 2, lau. Artinya kalau atau jika. Aslinya adalah huruf syarat. Contoh, lau anna li baitan kabiron la ad'u ashabi. Sekiranya aku punya rumah yang besar, niscaya aku akan undang kawan-kawanku. Kemudian nomor 3, hal. Adakah atau apakah? Aslinya adalah huruf istifham. Contoh, hal lana min sufa'a. Hal lana min sufa'a. Adakah kami akan mendapatkan pertolongan? Iya. Ya, syukran. Saya puji. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ada istilah begini. Kharid an ma'nahul asli. Jadi ada kata yang keluar dari mana aslinya. Huruf tamanni itu huruf tamanni itu aslinya laita itu saja. Laita saja. Tapi ada dua kata lain yang ternyata difahami sebagai tamanni. Ya, tamanni ya. Bapak Ibu bedakan antara tamanni sama roja. Nah, tamanni itu apa? Tamanni itu terambil dari kata-kata muna. Muna itu artinya bermimpi. Berhayal, bermimpi. Namanya juga bermimpi. Kan nggak bisa diwujudkan. Berhayal. Gitu ya. Jadi kata tamanni itu aslinya mungkin tepatnya bukan bermimpi ya, berangan-angan. Nah, berangan-angan. Berangan-angan. Andai saja, sekiranya, jika saja, itu anak. Berandai-andai. Berandai-andai. Itu tamanni namanya. Jadi ini nggak perlu nih. Nggak boleh, bilang jelek sebenarnya tuh taman itu. Kalau sering orang taman itu bisa belambung pikirannya. Habis umur Ustaz ya? Iya, kalau mau ngopi di kafe Tamani boleh. Bisa gendeng. Bisa dikatakan berhayal nggak, Ustaz Taman? Iya, berhayal. Berangan-angan. Berangan-angan, berhayal. Apa karena itu juga ya kali ya, taman yang kayak nggak sungguh-sungguh itu tamani namanya, taman mini kan taman. Tadi dari bahasa Arab itu ya, kafe tamani ya. Tapi itu taman mini, Baik. Jadi laita saja aslinya Bapak Ibu, laita saja seandainya.
Yang paling masyhur, coba laita itu akhir surah Bapak Ibu An-Naba. Apa bunyinya? An-Naba pun terakhir. Laitani kuntu turaba. Surat An-Naba. Ya laitani gitu ya. Benar. Ya laitani kuntu turoba. Ya laitani. Kasihan amat ya. Ini dia nih ya. Ya laitani. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat wa yaqulul kafir ya laitani. Nah itu tuh. Ya laitani. Ya laitani. Ini orang ngomong, seandainya aku jadi debu. Ngomongnya di mana Bapak Ibu? Kubur. Ngomongnya di Sudah ngomongnya mati. itu udah di akhirat pas lagi hisab. Pas lagi hisab, lalu Allah SWT, kalau katanya sebelum menghisab manusia, Allah terlebih dahulu menghisab apa itu? Hewan-hewan. Ini pernah saya baca di dalam kitab Ahwal Yaumil Qiyamah. Hewan-hewan yang dulu pernah menyeruduk kawannya, yang pernah mematahkan gitu kawannya itu dengan dirinya itu, maka dipertemukan oleh Allah. Tapi kemudian setelah dihisab, setelah dihisab, lalu Allah berfirman kepada mereka, kunu turoba. Jadilah kalian semua, hai binatang-binatang itu, jadilah turoba, jadilah tanah debu. Maka mereka semua jadi tanah debu, sehingga mereka tidak diazab. Banyak ngiri ya. Nah, manusia ngiri itu kalau tahu begitu, karena debu nggak diazab, saya lebih baik dulu gak usah jadi orang. Jadi tanah aja. Saya jadi turob saja dulu. Ya laitani, seandainya saja kuntu dulu di dunia, gitu, aku jadi debu, jadi tanah. Tentu aku sekarang aman, tidak diazab oleh Allah. Tuh Bapak Ibu. Tamani. Itu tamani, nggak mungkin. Ayo. Coba Bapak Ibu selanjutnya. Surah Al-Furqan. Ayat 27, ayat 28. Al-Furqan ayat 27, 28. Wa yawma yahaddu qawmu ala yadayhi yaqul ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Surat ayat 27 dan 28. Wailata laitani lam attakhiz fulanna khalila. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim mengingat kedua tangannya. Saya berkata, aduh kiranya doa aku. Nah, ini ya betul Pak Masa. Ya laita ya, itu 7 ya. Ya Ustaz. Ya wailata laitani. Ya laitani. 28 ada lagi kan? Ada Ustaz. Ini yang 28 Ustaz. Ya laitani. Jadi 27 ada, 28 ada. Ya Ustaz. Ya. Temennya laitannya atau laitana ya Ustaz ya? Ya Kalau sendiri tani iya. Kalau hubungan laitana. Kalau dia dulu banyak mereka sama-sama menyesali laitana. Gitu deh. Jamaah. Berjamaah, betul. Ya laitani. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani takhadhu ma'a rasulih sabila.
Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya, saya berkata, oh seandainya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul ini, tapi ngomongnya udah lewat. Tamani lagi. Tamani lagi, ngayal doang, ngayal pengen doang. Kalau surat Al-Haqqah, Gimana tuh? surat Al-Haqqah ayat 27, Ustaz. Mm-mm. Ya laitaha kanatil Iya. qadiyah. Betul. Ya laitaha kanat. Ya laitaha. Betul. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Di sini anunya di mana nih, Ustaz? Maksudnya Laita. maksudnya apanya tadi itu seandainya tadi itu. Andainya di mana tadi itu? Surah Al-Haqqah ya. Ya, surah Al-Haqqah 69, Ustaz. Surah 69. Ya laitaha, kita lihat ayat ini ya sebelumnya. 9. Ya laitaha laitani. Al-Haqqah 69 enggak ada kali, Pak. Al-Haqqah ayat 69 surat 69 ayat 27 maksudnya, Ustaz. Iya, kan dia cuma 52 ayatnya. Ayat 27. Nah, ini dia nih. Oh, salah. Harusnya kita nyebutnya dari ayat sebelumnya. Iya. Gitu, supaya ketemu sampai dengan itunya. Nah, ini dia nih. Supaya padat. Ini dia. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi. Nah, berketahuan tuh ya. Nanti di akhirat nanti ketika orang-orang diberi kitab catatannya di tangan kirinya, fayaqulu ya, itu kan di sini juga ada ya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, seandainya ini tanganku ini jangan yang kiri yang terima kitabku ini. Tapi kan nggak bisa begitu kan. Kan tangan kanan kiri kan nggak pengennya dia terima. Tergantung amalannya masing-masing. Telat. Iya. Walam adri ma hisabia, kalau begini caranya ya Allah, nggak tahu gimana perhitunganku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya saja kematian itu yang menyudahi segala sesuatu dulu sebelum aku sesat, dulu sebelum aku nih itu berbuat dosa zalim, udah mati aja dulu, lebih baik daripada seperti ini sengsara. Jadi orang kalau tahu apa ininya tuh dia begitu menyesalinya, tapi kan nggak ada, itu kan udah selesai, orang baru menyesal begitu. Tapi sebenarnya kehidupan justru bagi orang yang beriman bisa insya Allah menjadi ladang menambah amal dan amal. Berarti ya itu nggak selalu diartikan wahai ya, Ustaz. Oh, ha itu? Ya awalnya itu, Ustaz. Oh, bisa. Wahai. Ya itu kan wahai. Nggak selalu harus wahai ya. Iya, dalam terjemah nggak selalu harus. Ya laitah, ya seandainya saja gitu. Ya, betul. Laita, di sini ada laitanya nih. Nah, gitu. Baik. Nah, yang selanjutnya lau sama hal itu dalam istilah keluar dari makna aslinya. Maksudnya Bapak-bapak, Ibu-ibu kan, lau itu aslinya bukan huruf tamani pada aslinya. Jadi lau itu pada aslinya adalah huruf syarat. Ya, huruf syarat. Nah, tapi kemudian digunakan maknanya untuk makna tamani. Gitu. Begitu juga hal. Hal itu tadi kan istifham, ya kan? Iya. Hal itu istifham. Tapi ada makna yang keluar dari situ. Jadi kata apa? Hal lana min syufa'ah itu apakah kami mendapatkan pertolongan? Itu. Tapi untuk merupakan satu ungkapan penyesalan. Itu. Hal lana min syufa'ah, apa emang benar nih ada nih kita nih dapat penolong nih? Gitu.
halana mim apa nih? Halana min mafar. Apakah kita ada jalan keluar? Artinya apa nih? Seandainya ada jalan keluar. Di sini juga artinya seandainya kita ada penolong saat ini, alangkah amannya kita saat ini. Gitu. Tapi dia menggunakan kata hal, ya, digunakan maknanya adalah untuk berandai-andai. Di hal lana min syufa'a, kalau terjemahan aslinya itu apakah kita ada penolong? Nah, itu. Apakah kita punya penolong? Tapi makna keluar yang daripada mana itu adalah seandainya kita punya penolong saat ini. Gitu. Ya, maka muncul itu tamani. Tamaninya di situ tuh. Seandainya saja kita punya penolong. Baik. Hari ini 2 kita bahas Bapak Ibu yang muliakan. Pertama adalah huruf istifham. Ada berapa tadi huruf istifhamnya? 2. 2. A sama hal. Dan Hal. A sama hal. Betul. Terus yang kedua adalah huruf taman. Huruf yang digunakan untuk Khayalan. hayalan, berangan-angan. Berarti taman itu hasil khayalan. Boleh tuh. Nyambung aja masuk. Benar. Ya kan boleh aja bahasa berarti ayo Boleh. bikin Itu angan-angan. taman berarti dari bahasa Arab kan gitu artinya Iya. jelas. Masuk ke dalam bahasa Indonesia. Masuk dalam bahasa Indonesia. Itu sah-sah aja itu. Jadi kenapa orang itu bikin kebun? Kebun itu bahasa Arabnya kan jannah, iya. Ya. Jannah kan gitu ya. Kan orangnya taman surga kan? Iya kan? Taman surga. Taman surga. Jadi itu berhayal serasa berada di surga, kira-kira gitu ya. Nah, itu dia. Sebab di Al-Qur'an itu selalu mengatakan di dalamnya banyak pohon-pohon yang rindang, yang rimbun, mengalir di dalamnya sungai-sungai kan gitu tuh. Tajri min tahtiha anhar, la min syajaratin, ada inabin, contoh ciri-ciri itu ya, ciri-ciri surga itu kan. Min nakhili wa a'nab, banyak ciri-ciri buah-buahan. Nah, itu kan kita kadang-kadang pengen supaya hadir surga di dalam dunia ini. Maka dibikinlah di rumah itu di depan biasanya ibu-ibu taman itu gemericik air, krisik air di rumah depan itu mengalir. Nah, itu taman. taman surga. Berharap seperti kayak di dalam surga. Tapi kata itu mah bikin ngiler orang Arab dulu ya. Dulu orang Arab ngiler begitu. Kenapa tuh? Kena gersang. Karena susah, air susah. Boro-boro bikin taman air ngalir. Minum aja susah. Air untuk minum aja susah. Kan gitu tuh. Nah, maka yang ada gambaran begitu tuh ya kalau sudah naik ke puncak kan gitu ya. Cisarua kan gitu ya, ke puncak Bogor udah itu gambaran surga begitu udah nggak menghebohkan lagi. Apa rindang, taman rindang, hijau, air ngalir di bawahnya itu udah banyak bener gitu. Jadi oleh karena itu orang mengatakan jangan berharap cuma pengen dapat surga, karena gambaran surga yang seperti itu sudah banyak di mana-mana. Tapi kalau beribadah, carilah harapan mendapat ridha Allah. Karena semuanya akan melebihi daripada itu. Semua. Nah, gitu. Baik. Biasa pertanyaan seputar apa yang kita bahas bagian awal tadi tentang kaidah, Bapak Ibu. Tanya Ustaz. Silakan. Tadi kan kita belajar harfun istifham, Ustaz. Ya. Harfun itu mufrad, Ustaz. Betul. Kalau ahrafu? Jangan ahruf. Ahruf. Itu Jamak. jamak. Sedangkan kita belajar tadi cuma 2, Ustaz, istifhamnya.
Jadi harusnya gimana? Bukan harfani gitu Ustaz. Oh ini ya istilah ini ya. Apa betul ya istilah dalam bahasa Arab yaitu bukan ahruful istifham. Oh betul makasih. Jadi di situ harfa istifham. Jadi bukan harfani tapi harfa al-istifham. Enggak ada nunnya. Oh, nunnya dihilangin ya. Ya, karena dia idhafat. Betul Pak. Kasih harfa al-istifham. Kalau kata ahruf itu jamak. Betul. Ternyata ada 2 cuma, jadi enggak pas kalau disebut huruf. Tapi kalau huruf bahasa Indonesia itu memang artinya 1 ya kalau huruf bahasa Indonesia-nya. Baik, ada yang lain, Bapak Ibu silakan. Ustaz, ada soal Silakan. mengenai huruf istifham yang A, Ustaz. Apakah harus dia berpadanan dengan am, atopnya am, dan artinya kan atau bisa dengan huruf au, Ustaz? Bisa saja, cuma di dalam karena rujukannya Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an seringkali A itu dipadankan dengan am. Itulah mengapa orang bilang kalau A itu padannya namanya am. Apa pakai au bisa? Bisa saja, boleh aja gitu. Tapi kalau merujuk kepada Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an menggunakannya am. Am dan au dua-duanya adalah istifham, sama ya. Bedanya orang mengatakan kalau au itu li ta'yin, kalau am li takhir. Sama seperti saya. Ta'yin untuk menentukan, ta'yin itu. Kalau takhir untuk pilihan. Gitu. Dalam penggunaan dua-duanya kadang-kadang bertukar posisi. Sah-sah saja begitu Pak Budi. Baik. Ya, sama-sama. Yang lain silakan Bapak Ibu. Itu Ustaz. Fadhal Pak Budi. Terima kasih. Ini tadi kan yang sebelumnya kan huruf istifham hal. Di sini di tamani ini ada juga yang nomor 3 hal juga Ustaz ya. Betul. Cuman kalau melihat contohnya apakah hal yang istifham ini memerlukan jawaban, sementara kalau tamani ini sifatnya hal yang tidak memerlukan jawaban gitu kira-kira. Betul. Jadi tamani itu hal pada kata tamani itu keluar dari maknanya sebenarnya gitu. Keluar dari makna istifham apakah dia bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Itu untuk tamani. Tapi seolah-olah dia hanya menyesali keadaannya. Apa mungkin ya kita sekarang ini ada gitu ya? Apa mungkin ya sekarang kita ada penolong ya? Itu kan bisa dijawab. Itu dia sedang menyesali diri kan gitu. Ya, syukran Ustaz. Baik, gitu. Jadi tadi saya sebut yakhruj min ma'anihil asli, keluar dari makna asalnya. Gitu. Maknanya apa? Kalau halana min syufa'a, seandainya kita ada penolong sekarang. Gitu. Terima kasih. Ya. Monggo yang lain Bapak Ibu. Iya, monggo Bunda Elin. Ayo. Saya mohon maaf Ustadz, mau izin sebentar, ini tetangga saya yang meninggal. Oh, rahimahullah. Ya, jam 10, Baik Bunda Elina, monggo silakan. Ustadz ya. Iya, monggo. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di kesempatan lain. Baik. Cukup ya, Bapak Ibu, kita akan masuki selanjutnya adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ayatnya kalau tidak salah kemarin baru sampai ayat 90. Berapa ya? 91 terakhir ya Bapak Ibu ya? Apa 92 ya? 90 terakhir Ustaz. 90 terakhir. 90 terakhir. Baik. Ini tentang perjalanan seorang raja namanya Zulkarnain. Baik. Terakhir 90 kita masuki 91.
Pak, monggo. Pak Junumansyah akan membacakan ayat 91. Ayat 91 dan 92. Monggo, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. Ya. Artinya Kazalik, demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Zulkarnain dari kebaikannya. Semua kemudian dia menempuh suatu jalan yang telah Allah berikan kepadanya. baik. Kisah tentang Zulkarnain ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada satu pelajaran bagi manusia bahwa seorang raja saja itu ketika dia ingin mengetahui sesuatu dia melakukannya, kan gitu, bahkan dia ikut terjun di dalamnya. Maka ada kalimat tsumma atba'a sababa, kemudian dia mengikuti jalan yang lain, bahwa harus ada sebab, harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Jadi manusia, kira-kira begitu dalam pesan ayatnya, ketika ingin mengingini sesuatu harus ada ikhtiar, ada usaha. Betul bahwa ada hadis Nabi SAW yang menyatakan tidak ada seorang masuk surga dengan amalnya, tetapi dia masuk surga karena rahmat Allah. Maka sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Tidak juga aku. Illa anta ghammadanillahu birahmatih, begitu kata beliau. Kecuali karena Allah yang dengan rahmatnya itu yang meliputiku, sehingga aku pun kelak masuk surga. Jadi Bapak yang muliakan, tapi tentu saja untuk mendapatkan rahmat Allah itu perlu ada usahanya. Perlu ada sabab musabab datangnya rahmat Allah. Dengan cara apa sabab musababnya? Caranya adalah mengikuti, menaati. Semoga dengan taat, semoga dengan kepatuhan dan ketundukan kita, disitulah akan tercurah rahmat Allah untuk kita. Tidak bisa lantas karena itu kan rahmat Allah, tunggu aja rahmat Allah. Harus ada sabab, harus ada ikhtiarnya. Sama begitu pula ketika ada orang cukup mengatakan cukup kita sama penting tawakal kepada Allah. Nanti rezeki Allah datang sendiri. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Itu gimana tuh Ustaz? Ini suatu saat ucapan, saya lupa nih ucapan Umar atau ucapan Rasul. Ketika ada sahabat lalu kemudian meletakkan untanya kan gitu, lalu kemudian ketika ditanya kenapa untamu dilepaskan, ya sudah saya bertawakal kepada Allah. Dia bilang salah, kau salah. Ikat dulu untamu baru bertawakal kepada Allah. Jangan belum apa-apa tawakal, ya lari untanya. Gitu. Jadi harus apa itu? Harus diusahakan, dia apa? Diikat dulu, dicangcang dulu, baru tawakal kepada Allah. Lalu Umar bin Khattab juga pernah marah kepada seorang laki-laki yang menengadah tangannya pagi, siang, sore, malam di langit di masjid sambil berharap turunnya rezeki Allah. Maka Umar dengan tegas mengatakan, innas samaa la tumtiri dzahab. Fulan, hai hamba Allah, sesungguhnya langit yang ada di kepalamu di atas itu tidak mungkin menurunkan emas kepadamu. Artinya apa? Doa itu penting, doa itu perlu, tetapi harus diikhtiar, harus diimbangi dengan usaha. Dicontohkan tadi oleh Raja Zulkarnain saja, raja yang kuasa di timur dan barat, dia melakukan usaha ikhtiar itu. Nah, kira-kira pesannya itu di dalam ayat barusan tadi. Bapak Ibu. Jadi nggak benar kalau Pak berarti meskipun dalam dunia, nah ini kan beda lagi cara memahaminya.
dalam dunia tasawuf. Nah, dunia tasawuf nih, tasawuf beda lagi nih. Kalau dunia tasawuf itu kalau engkau tawakalnya benar dijamin sama Allah. Masalahnya kan tawakalmu itu kan separuh-separuh. Tawakalmu kan separuh-separuh. Nggak utuh ya. Tawakal separuh-paruh apa? Tawakal separuh-paruh udah serahkan sama Allah aja dan datang. Begitu datang ada yang ngirim nasi sama sayur apa, sayur kangkung. Ya, sayur kangkung. Itu tawakalnya separuh-paruh, dikasih masih nyesel. Pengennya yang datang rendang sama ya, itu namanya nggak tawakal. Itu gimana? Jadi kalau kisahnya Maryam, ibu-ibu yang kamu lihatkan, sampai Nabiullah Zakaria terkagum-kagum sama dia itu, kullama dakhala Zakaria 'alaihal mihrab wajah indaha rizqa, setiap kali masuk ke mihrabnya dia lihat Maryam itu selalu ada makanan. Kullama itu syarat, setiap kali datang ke mihrabnya pasti ada makanan yang nyes-nyes. Ya, masih ngebul-ngebul. Makan gitu ya. Nah, ini Maryam beneran tawakalnya begitu tuh. Pokoknya udah bismillah saya tawakal pada Allah gitu. Fokus bener ya. Sama Allah tapi mikirnya kemana? Dia bilang tawakalnya nggak bener dan harus pasrah. Nah, ketika dia ngeluh, nah itu udah kepasrahan sudah berkurang. Bagaimana misalkan ketika Maryam itu mengandung Isa alaihissalam, mau melahirkan. Nah, dia seakan mengeluh dengan kondisinya saat itu. Ketika dia mengeluh saat itu, maka Allah katakan ketika dia mau melahirkan tidak segera saja dilahirkan, maka dia harus ada usaha di situ. Apa? Wa huzzi ilan nakhli, gitu. Dan goyangkanlah pohon kurma ya. Atau sakit alaiki rutoban janiyah, maka engkau akan turun kepadamu itu rutob, kurma-kurma muda yang sudah terpetik jatuh kepadamu. Itu kata para ulama mengatakan di saat itu Maryam tawakalnya nggak totalitas, nggak seperti dia waktu ada di dalam mihrab dulu. Jadi modelnya kita tawakalnya kayak apa sehingga kok tawakal itu jangan-jangan tawakal itu karena malas ya, ada orang yang saya tawakal malas bukan tawakal gitu ya. Terwakil itu namanya. Di alat doang, senjata doang lah udah saya tawakal, itu malas kan gitu ya. Kira-kira begitu kalau dalam pandangan. Jadi Ustadz, ketika Maryam mau melahirkan pun juga harus ada usaha ya untuk menggoyangkan pohon kurma. Iya, betul. Nah, di situ ada usaha. Satu sisi harus usahakan gitu ya. Tapi dipakai sama orang sekarang kalau pengen melahirkannya gampang, maka makan korma muda kan gitu. Ya udah nggak apa-apa juga sih. Pulang dari Makkah pesan itu Ustaz. Itu nggak apa-apa juga. Ya korma yang dimakan oleh Maryam korma apa, yang dia makan korma apa. Ustaz, maaf pertanyaannya, kita usaha dulu sekuat tenaga, baru kita ikhlas tawakal, atau tawakal ikhlas dulu, baru kita usaha belakangan? Kalau mengikuti surah Ali Imran, maka Allah bilang faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi udah segenap tenaga sudah dicurahkan, mantapkan hati sudah, barulah di situ bertawakal. Jadi kalau dipahami di situ tawakal ujung, artinya meskipun sebenarnya tawakal dari awal usaha juga ada tawakalnya, tapi konteks kita coba bikin urutan itu ya usaha keras sungguh-sungguh, setelah itu ditutup dengan penyerahan segalanya, ya sudah ya Allah sudah aku lakukan semuanya, kuserahkan hasilnya kepadamu. Kira-kira penyerahan diri ya. Betul. Baik. Kita lanjutkan ayat berapa tadi ya Bapak ya? 93 ya. Ya. 93 dengan Pak Haji Komar, ayo. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla.
hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia menjemput di antara dua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Betul. Jadi kalau kemarin apa namanya dia datang ke wilayah timur ya, timur. Ya, matahari. Iya, ke arah matahari. Sekarang dia datang ke arah barat, gitu ya. Matahari terbenam. Hatta idza balagha bainas saddaini, sehingga ketika dia berada di antara dua gunung, wajada min dunihima, dia mendapati di balik kedua gunung tersebut kauman, satu kaum, layakaduna, di mana apa namanya Zulkarnain itu ternyata tidak memahami bahasa mereka, sebab ternyata mereka berada di luar jalur tingkat wilayah atau jauh dari wilayah mereka. Saya kok baca nih bapak-bapak, saya pernah sampaikan di tempat ini ya. Dulu saya pernah membaca, cuma agak apa iya kan gitu pertanyaannya, apa iya ya? Apa itu? Bahwa ini di bagian ini konon katanya dia singgah di daerah timur Indonesia, yaitu di daerah apa namanya Irian Jaya. Si Zulkarnain ini? Zulkarnain ini. Sehingga karena ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu ada warga, ada bangsa, ada suku yang mereka itu tidak terkena sinar matahari. Jadi konon ini mereka ini orang-orang pedalaman yang hidupnya di hutan. Saking lebatnya hutan itu seakan-akan sinar matahari itu tidak mengenai mereka. Itu kalau begitu tuh. Dan mereka bahasanya itu bahasa bukan bahasa umumnya. Ya mungkin bahasa orang pedalaman kan jadinya bahasanya kayak bahasa itu ya, bahasa apa ya? Bahasa hewan hahu begitu ya. Jadi nah seperti itu. Wallah alam, tapi seperti itu. Nah, itu penemuan oleh seorang arkeolog dari Mesir ya, yang menyatakan itu. Jadi di daerah dekat Gunung Jayawijaya kira-kira di situ. Ya Papua lah, daerah Papua. Nah, itu kan pernah saya ceritakan di pertemuan yang lalu Bapak-Bapak yang bilang kan. Jadi dulu pertemuan pertama dia itu kunjungan ke wilayah timur itu adalah di daerah Maroko, gitu ya. Terus dia berjalan ke wilayah barat, dia sampai di apa tuh tadi di Irian Jaya tadi, kan gitu ya. Ternyata ditemukan oleh arkeolog ini ketika dua wilayah itu dengan teknologi modern kan, ini yang menemukan kan baru tahun 1900-an ya. Itu diukur ternyata jarak antara timur dan barat tadi yang dijelajahi oleh Zulkarnain tadi, itu titik tengahnya meridiannya itu adalah Ka'bah, adalah Makkah, adalah Ka'bah. Itu berarti sejauh perjalanan Zulkarnain ke timur dan ke barat jaraknya sama dari situ. Jadi ternyata kalau diukur dari situ tuh ke wilayah timur, ke wilayah barat itu kalau dari titik itu sama. Tapi waktu itu Ka'bah belum ada Ustaz ya? Apa? Waktu itu Ka'bah belum ada tapi kan? Ya kapal belum ada. Ya, kapal apa namanya? Kalau kapal udara belum ada ya pasti ya. Tapi kalau kapal laut ya ada lah. Kan zaman Nabi Nuh juga sudah bikin kapal kan. Ya. Maksud saya Ka'bah belum ada maksud saya. Oh, udah dong. Ka'bah udah lah. Ka'bah itu kan sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Oh. Kalau Zulkarnain ini kan sebelum konon katanya dia mengatakan sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Iya, setelah Nabi Musa lah. Iya, konon seperti itu kira-kira. Iskandar Zulkarnain.
apa istilahnya itu perkiraan waktunya jauh. Sedangkan Ka'bah dibangun kalau Ibrahim alaihissalam. Berarti udah ada berarti. Baik. Itu hanya temuan kan hakikatnya seperti Allah alam. Kita kan menurut temuan orang seperti itu. Yes. Terus nah, selanjutnya Bunda, nah ini yang Bunda Rina yang baca ayat ke-94, Bun. 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Zat. Qalu ya Dzal Qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharja fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu? Membayar imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Betul. Jadi ketika Zulkarnain ini singgah di satu negeri, lalu Zulkarnain itu menemui suku yang mereka minta ingin diselamatkan dari makhluk. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu suku. Ya'juj dan Ma'juj itu suku. Gitu ya, bangsa. Dua bangsa yang saling besar yang saling bermusuhan dan membuat kerusakan yang luar biasa. Kan begitu tuh. Maka ketika mereka minta kepada Zulkarnain, raja yang digdaya ini yang luar biasa ini, agar menolong bangsa lain ini menyelamatkan dari Ya'juj dan Ma'juj. Kan gitu. Caranya gimana? Caranya adalah agar Zulkarnain membuatkan tembok pemisah untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini. Benteng. Iya, benteng, benar. Itu pernah juga dibahas, itu betul nggak ya, katanya di daerah Syria sana ya, katanya itu ada benteng yang ditemukan di pedalaman gitu, yang orang di dalamnya adalah Ya'juj Ma'juj. Wallahu alam ya. Jadi ini kadang-kadang agak aneh gitu ya, tapi Allah alam juga itu. Tapi nanti memang Bapak-bapak yang muliakan, hadirnya keluarnya Ya'juj Ma'juj itu memang tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Ya'juj Ma'juj itu sudah dekat. Itu tanda hadirnya kiamat yang kubro itu sudah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan konon Ya'juj dan Ma'juj itu kelak nanti dikalahkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Beserta pasukannya di mana? Di Bukit Tursina. Ya. Nah, itu kalau udah Nabi Isa datang kan gitu ya. Nah, itu memang sudah pertanda kiamat sudah hadir. Tapi di saat itu Bapak-bapak yang muliakan, jangan khawatir. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sudah ditiadakan. Oh, sudah meninggal semuanya. Tidak ada orang lagi yang mengucap la ilaha illallah. Jadi enggak mengalami. Insya Allah seperti itu kiranya kita, gitu ya. Tapi kecuali yang Bapak Ibu yang pengen ya boleh. Kayaknya Nauzubillah ya. Karena dia bilang sudah tidak lagi beriman. Berarti jangan sampai ada orang berharap, ya Allah panjangan usiaku sampai kiamat. Jangan, aduh nauzubillah itu. Umat Muhammad sudah. Berarti Pak Ustadz, maaf. Berarti Nabi Isa memerangi Ya'juj Ma'juj sendirian dong? Apa ada pengikutnya? Sama pasukannya. Pasukannya. Orang-orang yang tadinya sesat disesatkan oleh, nanti kan kisahnya Nabi Isa juga mengalahkan itu ya. Mengalahkan siapa? Dajjal. Mengalahkan Dajjal. Lalu kemudian mematahkan salib kan gitu. Lalu kembali menegakkan kalimat la ilaha illallah.
Kan begitu. Nah, dengan pasukannya itu kan disebut pasukan yang luar biasa hebatnya waktu itu tuh, pasukannya Nabi Isa itu, barulah selesai, terjadilah kiamat. Tetapi sebelum itu orang udah pada sesat semua. Nah, Jadi gitu. umat Datangnya Muhammad Dajjal sudah itu tidak ada ya Ustaz. udah jauh, udah nggak ada. Ya umat Nabi Muhammad udah nggak ada. Itu sudah selesai. Jadi mereka sesat semuanya, disesatkan orang-orang yang masih ada, disesatkan oleh Dajjal. Ketika kesesatan sudah merambah kemana-mana, datanglah penyelamat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi, Ibu. Satu lagi ayatnya nih, ayat berapa nih? Berarti sekarang 90. 95. 5. Ayo Bu Rima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Baik. Maka ini ya raja yang adil itu begitu ya. Ditawarin kekayaan, saya nggak perlu kekayaan kalian. Apa yang Allah berikan untukku sudah lebih daripada cukup. Itu luar biasa ya raja, pemimpinnya begitu tuh. Bukan ayo baik sini baik kan itu. Ini adil. Saya sudah cukup. Kalau kau mau bantu, ayo bantu aja pikiran, bantu tenaga sama-sama. Maka nanti dalam proses selanjutnya membuat itu kan. Membuat apa namanya itu besi dihaluskan, dipandai, dileburkan dan sebagainya. Nah, itu nanti dengan kekuatan sama-sama. Jadi sosok Raja Zulkarnain itu luar biasa. Dalam kisah ini menjadi contoh teladan daripada raja yang adil, yang alim, yang beriman kan gitu. Atau raja yang seperti itu. Disebut Zulkarnain karena kekuasaannya itu meliputi Kornain, 2 tanduk timur dan barat. Jadi menguasai timur dan barat. Masih berlanjut tentang kisah nanti Raja Zulkarnain, insya Allah. Ustaz, izin ya, sebelum ditutup saya ingin tanya aja. Tadi berkaitan dengan Nabi Isa, kemudian ada lagi Nabi Khidir, ada lagi Nabi Idris. Kalau tidak salah, atau mungkin bukan salah, memang udah pasti. Kan ketika Nabi itu yang sekarang tinggal di surga. Pertanyaan saya untuk Nabi Idris, kenapa dia bisa masuk surga? Dan Nabi Khidir dua ada. Kalau Nabi Isa kita sudah tahu. Saya ingin penjelasan Nabi Idris dan Nabi Khidir. Kenapa jika Nabi itu, khususnya Nabi Idris dan Khidir sampai sekarang menghuni surga? Terima kasih Bapak Pak Haji Komar. Kalau Pak Haji Komar kemarin ikut kajian hadis ya, Bapak Ibu yang ikut kajian hadis dengan saya, itu hadis pertama kita itu bunyinya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftih fayaqul khazin man anta faqul Muhammad fayaqul bika umirtu alla aftah li ahadin qablak." Apa tuh hadis itu? Aku mendatangi, kata Nabi, aku mendatangi pintu surga. Maka penjaganya mengatakan, fayaqul khazin, penjaga surganya mengatakan, man anta, siapa engkau? Maka Rasul mengatakan Muhammad. Maka penjaganya mengatakan, bika umirtu, karena engkau, karena namamu itu yang diperintahkan kepadaku, kata malaikat, boleh membukakan pintu dan tidak boleh ada makhluk lain sebelum engkau memasukinya. Berdasarkan hadis itu dan juga kisah tentang akhir daripada kematian Rasulullah atau berpulangnya Rasulullah ke rahmatullah itu, Jibril kan menjelaskan bahwa menegaskan ya waktu itu ya bahwa ketika apa yang aku akan dapatkan Jibril,
Maka Jibril mengatakan, engkau adalah makhluk pertama yang akan masuk di surga, wahai Rasulullah. Bukan itu yang aku minta, Jibril. Berkali-kali kan begitu. Akhirnya Nabi sengaja bertanya itu, lalu Jibril mengatakan, umatmu nanti yang akan mengikuti, yang bertaubat kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan surga. Barulah Nabi rela untuk direnggut nyawanya. Nah, dari hadis-hadis yang saya baca tadi, jadi saya meyakini bahwa tidak ada memang seorang pun yang memasuki surga nanti, balasan akhir, gitu, yang bisa memasukinya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa jannah artinya taman, bahwa jannah artinya tempat kenikmatan, bisa saja Allah hadirkan untuk siapapun. Seperti juga kisah apakah Nabi Adam alaihissalam dulu keluar dari surga yang akan kita tempatin. Nah, itulah titik perbedaan. Ada yang mengatakan seperti iya di surga yang dulu. Jadi kalau itu mengatakan bahwa itu surganya dulu atau Nabi Idris memasuki surga yang akan kita kelak tempatin, berarti bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Jadi kira-kira surga yang diberikan kepada Nabi Idris, surga itu katanya taman ya. Barangkali itu berbeda dengan surga yang akan menjadi balasan bagi orang-orang yang beriman di dunia kelak ditempati akhirat. Karena yang nanti yang akan ditempati orang yang beriman tidak ada yang akan memasuki pertama kali sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin jawaban saya paling itu, Pak Haji Samsul. Ya, jelas. Baik, makasih. Baik, Bapak yang muliakan, berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil manfaatnya. Apa yang benar tentu dari Allah, apa yang keliru yang tidak karena kelemahan saya sendiri. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni istima'ikum. Naltaqi bikum yaumal ahad insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Sama-sama, mohon izin Bapak Ibu. Berkah ilmu.